初の使命は愛する友を殺すこと。少女にして資格。いよいよ戦じゃ。家康を相手に木っ端みじんにしてくれるわ。ずっと殺し合いを続けるの？使命なんだ。人を切ることが。早く来ないと死んじゃうんだから。貴様！あずみ、俺たちはいつも一緒だ。いつでもあずみのことを見守っている。生き抜くんだ、みんなと一緒に。あずみ。 Halo pejuang jodoh, gimana kabarnya? Masih jomblo ya, keaslian? Oke, masih bersama saya Eri di channel IPK 2,5. Kali ini saya akan mereview sebuah film baku bacot dari negeri Sakura yang diadaptasi dari serial manga karya Yokoyama di tahun 1994 yang berjudul Azumi, yang rilis di tahun 2003. Film ini menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Azumi yang diperankan oleh Aya Ueto, yang dibesarkan sebagai bagian dari tim pembunuh di era pemerintahan Tokugawa. Dia dibesarkan dan dididik oleh seorang samurai yang bernama Gisai. Gisai mengumpulkan anak-anak yang telah kehilangan keluarganya, dan dilatihnya menjadi pembunuh berdarah dingin, walaupun misi mereka sebenarnya untuk mencegah pecahnya perang saudara. Penasaran dengan kelanjutannya? Mari kita masuk alur ceritanya. Jodoh memberi yang terbaik. Film diawali dari 10 orang samurai yang berlatih di suatu tempat. Dari ke-10 orang tersebut ada 2 orang yang kuat. Pertama adalah Nachi dan kedua adalah Azumi sang tokoh utama. Dari kisahnya, 10 murid itu memiliki guru yang bernama Gesai. Nah, Gesai merawat dan melatih mereka sejak dari kecil. Sejak saat itu juga Azumi bergabung dengan kelompok ini, dikarenakan ibunya telah tewas dalam pertempuran. Sejak beberapa tahun berlatih bersama, baru dimulailah misi pertama mereka, yaitu untuk menghapuskan perang di negara ini. Jadi negara ini dipenuhi oleh penjahat. Namun sebelum itu, Gesai meminta mereka untuk membunuh teman sekelompoknya. Mendengar hal itu semua sangat terkejut, lantaran sedari kecil mereka telah bersama. Meski begitu, salah satu dari mereka yang bernama Ukiya tetap melaksanakan perintah tersebut. Dan alhasil mereka saling bunuh demi ambisinya sendiri-sendiri. Seperti yang dikira, Azumi pun membunuh Nachi agar bisa terus maju untuk memenuhi ambisinya. Jadi yang hidup diantaranya adalah Azumi, Nagara, Amagi Uchiha, dan Hyuga. Setelah itu yang masih hidup menguburkan mereka semua secara layak dan membakar rumah peristirahatan mereka, dengan tujuan sebentar lagi misi akan dimulai. Di perjalanannya, Hyuga masih tidak mengerti tentang apa yang dilakukan sebelumnya. Namun itu dibantah keras oleh Amagi, yang mana Amagi mengatakan kalau pengorbanan teman-temannya tidak akan sia-sia. Lalu tibalah mereka di suatu desa. Di desa tersebut tampaknya terjadi kerusuhan, di mana para bandit membunuh para penduduk desa. Melihat itu, Azumi berniat membantunya. Akan tetapi Gesai menghentikannya, dengan alasan bahwa membunuh prajurit tidak akan bisa mengubah negeri ini. Jadi mereka hanya terdiam membiarkan pembantaian itu terjadi di depan mata mereka. Di suatu perjalanan mereka dihentikan lagi oleh ninja. Namun dengan sigapnya, Azumi beserta lainnya bisa mengantisipasinya. Ternyata ninja itu adalah teman dari Gesai yang bernama Nagato. Nagato melakukan itu hanya untuk melihat kemampuan dari murid yang dibawa oleh Gesai. Tujuannya menemuinya hanya untuk memberi surat dari Tenkai. Surat itu berisi seruan untuk membunuh 3 tokoh penting. Di antaranya adalah Nagamasa Asano, Kiyomasa Kato, dan Masayuki Sanada. Dari 3 penguasa tersebutlah yang membuat peperangan di negara ini.
Setelah mengetahui hal itu, Gesai meminta Azumi dan lainnya untuk bersiap-siap mengincar Nagamasa Asano. Tak lama berselang, Azumi menemuinya dengan tidak membawa senjata. Tujuannya agar tidak dicurigai. Bahkan di sana, Azumi seperti menikmati berbicara kepadanya. Namun di sisi Amagi dan lainnya mulai membantai pengawal dari Asano. Dan alhasil, Azumi juga langsung membunuh Asano dengan kejinya. Beberapa hari setelah itu, Azumi dan lainnya mulai mengincar Kiyomasa Kato. Namun sepertinya Kato dikawal ketat oleh para penjaga. Dan seperti yang dikira, mereka tetap menyerang rombongan itu. Di rombongan itu terlihat ada panglima yang kuat yang bernama Kanbei. Kanbei yang sangat marah mencoba membunuh Azumi dengan senjatanya. Akan tetapi Azumi dengan lincahnya menghindarinya. Bahkan Azumi berhasil menjatuhkan tanduk tempat Kato. Namun ternyata di dalamnya malah ada seorang ninja yang seperti monyet yang bernama Saru. Lalu Saru dan kelompok ninjanya pun menyerang Azumi. Di suatu tempat akhirnya Kato yang asli keluar dari tempatnya. Yang mana Nagara dan temannya pun berhasil membunuhnya dengan sekejap. Setelah keberhasilannya itu, ia memberi sinyal kepada Azumi. Di sisi Azumi dan Amagi pun mencoba kabur. Namun Saru dan para ninjanya tidak membiarkannya. Dan alhasil saling bunuh di antara mereka. Namun tetap saja Azumi dan Amagi lebih unggul. Di pertarungan itu Amagi terkena serangan yang beracun. Namun ia tidak memberitahukannya kepada semua orang. Tujuannya agar ia tidak membebani teman-temannya. Setelah membantai semuanya, Azumi malah merasa bersalah telah membunuh para ninja. Dengan alasan bahwa para ninja tersebut juga mempunyai teman berharga. Di suatu tempat, Kato masih hidup. Ternyata sebelumnya, Kanbei telah menyiapkan rencana ini sangat matang. Dan alhasil yang dibunuh oleh para pembunuh adalah orang yang mirip dengan Kato. Kemudian Kanbei meminta Saru untuk memberi serangan kepada kelompok pembunuh kemarin. Nah, di sana, Nagato yang mengendap-endap berhasil menguping pembicaraan tersebut. Berikutnya diperlihatkan kalau Saru menyewa pembunuh bayaran yang bernama Sajiki Bersaudara. Sajiki Bersaudara dikenal dengan pembunuh yang keji yang tak pandang bulu. Meski begitu, mereka bertiga terlihat konyol dan bodoh. Lalu Saru menunjukkan siapa yang harus dibunuh, tak lain adalah Azumi dan lainnya. Keesokan harinya, Azumi dan lainnya berhenti di suatu desa. Lantaran di desa itu ada pertunjukan yang menarik. Pada saat melihat pertunjukan itu, Hyuga tertarik dengan salah satu penari yang bernama Yae. Lalu di saat acara usai, ia pun menghampirinya. Untuk menarik perhatian dari Yae, Hyuga memperlihatkan kebolehannya. Meski sangat senang, Yae tidak akan di desa ini lantaran mereka adalah penari jalanan. Jadi mereka berpindah tempat untuk mendapatkan uang. Dini hari berikutnya, Nagato memberi kabar kepada Gesai bahwa yang dibunuh muridnya bukanlah Kato yang asli. Bahkan kelompok pembunuh bayaran mulai bergerak mengincarnya. Pada situasi itu, Hyuga meminta Gesai untuk mengizinkannya sebentar untuk melihat pertunjukan. Tapi ia tidak pergi sendirian. Ia bersama Azumi dan Naragi. Sementara itu di tempat itu Amagi masih tidur pulas. Nah, waktu itu racunnya mulai kambuh. Dan seperti diketahui, ia pun dimarahi oleh gurunya karena tidak mengatakan yang sebenarnya. Jadi bisa dikatakan kalau hidupnya tidak akan lama lagi. Beralih lagi ke Hyuga, yang mana ia sangat kecewa dikarenakan Yae sudah pergi dari desa ini. Namun Azumi tidak menyerah. Kemudian mereka pun mencoba menyusulnya. Di lain sisi, Yae dan penari lainnya dihadang oleh Sajiki Bersaudara. Nah, di sini Sajiki mengira kalau mereka mirip dengan foto pembunuh. Jadi mereka bertiga berniat untuk membunuhnya. Beruntungnya Hyuga yang tiba-tiba di situ langsung menolongnya. Lalu terjadilah pertarungan yang sengit di sana. Namun tampaknya Azumi dan lainnya masih terlihat unggul dari Sajiki Bersaudara. Dan alhasil Yae pun selamat. Sementara teman penari lainnya pun mati semua. Sepulang dari situ, Azumi dan lainnya dikejutkan dengan kondisi dari Amagi. Lantaran sebelumnya ia baik-baik saja. Di kesempatan itu, Gesai memintanya untuk meninggalkan Amagi. Lantaran hidupnya tidak terselamatkan. Di situasi itu, Azumi dan Hyuga tidak mau meninggalkannya. Dengan alasan mereka tidak mau teman-temannya mati lagi.
Melihat Azumi dan Hyuga yang seperti itu, Gesai pun meminta mereka untuk berhenti menjadi pembunuh. Setelah berbicara hal tersebut, Naragi dan Uchiha pergi untuk melanjutkan misinya. Di saat kesedihan itu, Amagi malah membunuh dirinya sendiri. Alasannya agar Azumi dan Hyuga tetap melanjutkan misinya. Atas hal itu, Azumi dan Hyuga sangat sedih dan menguburkan Amagi dengan layak. Kemudian perpisahan dari Yae telah tiba. Di sini Hyuga menyempatkan diri untuk mengantar Yae pulang. Dalam perjalanannya, Yae memintanya untuk tinggal bersama dengan dirinya dan Azumi di kampung halamannya. Tapi tampaknya Hyuga menolaknya karena ia masih mempunyai misi penting. Lalu tiba-tiba dari belakang Saru membawa seseorang pembunuh. Ia bernama Bijomaru. Diketahui Bijomaru adalah pembunuh berdarah dingin. Jadi kali ini Hyuga harus melawannya sendirian. Waktu itu Bijomaru sangat tenang bahkan memberikan pedang kepada Hyuga. Tujuannya pertarungan akan menjadi imbang. Di pertarungan ini terjadi cukup singkat, lantaran teknik dari Bijomaru sangat hebat. Bahkan dengan satu serangan saja bisa membuat tangan Hyuga terluka parah. Meski begitu, Hyuga tidak diam saja. Ia pun mati-matian untuk menyerangnya. Namun sayangnya, Bijomaru terlihat menikmati menebaskan pedangnya ke tubuhnya. Yae yang melihat itu sangat putus asa. Lalu secara tak terduganya, Saru langsung membunuh Hyuga. Dengan alasan ia sudah muak dengan apa yang dilakukan oleh Bijomaru. Jadi terlihat kalau Saru bisa dikatakan adalah orang yang baik. Setelah kematian dari Hyuga, Azumi dan Yae pun menguburkan Hyuga dengan layak. Saat itu Azumi kembali lagi bersedih dikarenakan temannya mati lagi. Di sisi tempat Kato, Kanbei dan Saru sedang mendiskusikan untuk merencanakan sesuatu. Namun waktu itu Saru menyadari kalau dirinya sedang diawasi. Dan ternyata benar yang mengawasinya adalah Nagato. Nagato yang diketahui keberadaannya langsung kabur. Namun Saru tidak membiarkannya. Lalu terjadilah pertarungan sengit antara mereka. Meski terluka parah dan terkena racun, Nagato berhasil kabur dari tempat tersebut. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Nagato langsung menyampaikannya kepada Gesai. Di mana beberapa hari kemudian Kato akan menumpangi kapal untuk pergi ke Gamo. Selain itu, Nagato juga memberikan bahan peledak kepada Nagara. Karena hanya ini terakhir kalinya ia bisa membantunya. Lantaran sebentar lagi dirinya akan mati. Di tempat lain, Yae merias penampilan dari Azumi. Alasannya Azumi lebih cantik jika berbusana seperti wanita. Di pembicaraan itu, Yae memintanya untuk berhenti sebagai pembunuh. Lantaran ia sangat pantas menjadi seorang wanita yang anggun dan cantik. Di suatu sisi, Saru menyewa semua bandit di suatu desa. Tujuannya untuk membantunya untuk mengawal Kato. Para bandit itu membantunya lantaran hadiahnya berupa uang yang banyak. Malam harinya Gesai, Uchiha dan Naragi mulai masuk ke wilayah Kato yang bersembunyi. Namun tak disangkanya mereka terjebak oleh perangkap dari Kanbei. Meskipun mengetahui itu, Gesai meminta muridnya untuk terus membunuh. Lalu ditunjukkan teknik berpedang dari Gesai, yang mana ternyata ia sangat kuat. Itu terbukti dari beberapa orang yang ia bunuh dengan mudah. Namun tampaknya ia juga terkena serangan yang mengakibatkannya menjadi lambat. Singkat cerita, ia sampai di tempat Kato. Namun ia dihadang oleh Kanbei. Mau tidak mau, ia harus melawannya dahulu. Tampaknya luka sebelumnya menghambat kemampuan berpedangnya. Dan alhasil Kanbei berhasil mengalahkannya. Akan tetapi Kanbei tidak membunuhnya. Tujuannya agar bisa menyandera Gesai untuk bisa membunuh muridnya. Nah, Uchiha yang mengetahui kalau gurunya dikalahkan berniat membunuh semua musuh yang ada di hadapannya. Hingga pada akhirnya ia mati sebelum berhasil mengenai Bijomaru. Shin beralih ke arah Azumi, yang mana saat terbangun dirinya dan Yae dilecehkan oleh bandit. Melihat Yae yang dibegitukan, Azumi dengan sigap membunuh semua bandit. Karena hanya itu cara satu-satunya untuk bisa selamat. Di sana juga ia berkata kalau ia tetaplah seorang pembunuh. Jika tidak, maka ia sudah mati dari dulu. Kemudian ia memberikan jimat dari Nachi kepada Yae. Alasannya jimat itu bisa melindunginya. Sebaliknya Yae memberikan baju yang sangat disukai Azumi sebelumnya. Dan akhirnya perpisahan pun tak terelakkan. Dikarenakan Yae akan pergi ke kampung halamannya. Sementara Azumi akan melanjutkan misi dari gurunya yaitu membunuh Kato.
Beberapa waktu berlalu, ia pun sampai di tempat Kato, yang mana ia menerobos masuk ke dalam dengan menggunakan meriam yang berada di luar. Dan seperti yang dikira, ia pun dengan mudah masuk ke dalam. Namun situasi di dalam semakin memburuk lantaran Bijomaru langsung menebas leher dari Gesai. Melihat hal itu, Azumi sangat marah. Namun dia tidak bisa apa-apa, lantaran ia dihadang banyaknya prajurit. Dikala itu Azumi melihat Nagara di sana, di mana Nagara akan meledakkan diri bersama dengan Saru yang mencoba membunuh Azumi. Dan alhasil ledakan tersebut membunuh semua yang ada di tempat itu. Lalu akhirnya pertarungan antara Azumi dan Bijomaru telah tiba, yang mana Bijomaru sedikit meremehkannya. Namun secara tak terduganya ia dibuat bertahan oleh serangan Azumi. Bahkan Bijomaru tidak bisa menyerangnya sekalipun. Kesempatan itu digunakan Azumi untuk menebasnya secara bertubi-tubi. Dan di serangan terakhir, Azumi dengan cepatnya memenggal kepala Bijomaru. Setelah itu Azumi mengecek kondisi Gesai, yang ternyata gurunya masih hidup. Di saat terakhirnya, Gesai meminta Azumi untuk hidup di jalannya sendiri, lantaran misinya telah berakhir. Sementara itu Azumi tidak tahu apa yang dilakukannya dan menangis menatapi kematian gurunya. Di kapal laut, Kato dan bawahannya bersenang-senang karena Gesai telah dikalahkan. Atas hal itu, ia memberi apresiasi kepada Kanbei. Di saat yang lengah, tiba-tiba Azumi dengan cepat menebas Kato. Dan akhirnya Azumi bisa menuntaskan misinya tersebut. Film ini diakhiri dari Nagara yang masih hidup. Mengetahuinya, Azumi sangat senang karena masih ada 2 orang yang masih hidup. Lalu Azumi berkata kepadanya untuk tetap melanjutkan misinya, yaitu untuk membunuh Masayuki Sanada. Tapi di sini Azumi sedikit merubah pola pikirnya untuk rencana ke depannya. Nah, itulah alur cerita Azumi 1. Berikutnya masih ada lagi kelanjutannya, yang mana Azumi akan menuntaskan misi terakhirnya untuk membuat negaranya menjadi damai. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.